sahabat Verikoboy yang ada di rumah, yang lagi ada di kantor, yang lagi ada di manapun ya, yang nonton kita ini artis layar sentuh. Loh iya loh, kita nih artis layar sentuh kan nontonnya di handphone kan biasanya rata-rata. Jadi seperti biasa, sebuah jawaban kembali hadir dengan menghadirkan bintang tamu yang nanti akan bercerita tentang perjalanan hidupnya, bercerita tentang perjalanan karirnya yang mungkin kalian juga ngalamin hal yang sama. Dan kalian yang tadinya, oh aku ngerasa sendirian punya masalah kayak gini, no, belum tentu ya. Kayak aku juga dulu kan ngerasa kayaknya paling sedih, ternyata tidak. Ya. Ketemu lo ternyata ada yang lebih parah, aku jadi malu. Iya serius. Jangan kalian pikir aku bisa ngomong hari ini tidak dengan proses, ya. Aku pun dulu jadi pasiennya Verikoboy ini sampai akhirnya bisa jadi host sekarang ini, gitu. Nah, jadi penyanyi. Jadi penyanyi, akhirnya jadi percaya diri. Walaupun sampai hari ini nggak ada bandnya kan? Iya. Walaupun saat ini masih tertatih-tatih. Iya, nah, dalam mencari band. Kebetulan ya, hari ini bintang tamunya adalah musisi, ya, seorang musisi yang sebenarnya kita audisi dalam mencari personil band. Ya. Tapi dengan cara jadi bintang tamu. Iya, kita ajak jadi bintang tamu. Padahal kita lagi audisi, audisi personil band, gitu. Kalau kebanyakan audisi kan kita cari skill kan. Iya. Sehingga akhirnya lolos. Nah, di sini ya berapa bayarannya nih kita. Boleh tepuk tangan dong buat Angga. Selamat datang Angga di sebuah jawaban. Silakan merokok. Boleh silakan ngerokok. Sesantai mungkin. Boleh sambil dinikmati bakpia Jokem. Makasih banyak. Terima kasih sudah mendukung kita sampai pada akhirnya ada yang dipampang di belakang kita ini ada bakpia Jokem. Oke. Aku mau memperkenalkan lo dulu ke teman-teman ya. Nama lengkap bintang tamu hari ini panjang guys. Namanya Angga Rodotul Janah P. Sitompul. Ya. P-nya apa Om? P-nya apa? Parlindungan Sitompul sebenarnya. Oh. Karena Parlindungan itu nama Tapanuli kan. Bapak saya kan Medan gitu. Bapak Medan, Mama Sulawesi, nggak tahu kayak mana ketemunya kan. Tuh. Akhirnya pakai nama titipan lah, kalau di Medan itu kan banyak tuh nama titipan ya. Parlindungan Sitompul. Tapi biasa dipanggilnya Angga. Iya. Ya. Lahir di Jogja 8 September 92, seumuran kita. Aduh. Kita anak zaman now. Oh gitu. Kalau ini anak zaman old. Anak zaman masih anak tapi. Itu semua yang ganti. Jadi kita ketemu sama Angga ini waktu itu lagi nongkrong ya, nongkrong di kafe. Terus waktu itu lo sempet jamming kan. Terus kita, oh itu boleh kita ajak ya buat jadi bintang tamu. Dengan rayuan kita ajak jadi bintang tamu, padahal mah kan bukan. Tujuannya itu ya. Bisa dilihat kita ini. Sudah punya drummer. Kalau Angga sampai nggak mau, ini akan dilelang. Gitarnya akan kita lelang di sebuah jawaban. Ya. Ini ada saya loh di sini. Oke, Angga, aku udah kepo-kepo Instagramnya Angga ya, namanya Angga Rodotul. Teman-teman kalau mau kepoin Instagramnya Angga, tuh bisa @Angga Rodotul, ROUDHOTUL. Ya. Tuh, Facebooknya juga sama, Angga Rodotul Janah. YouTube-nya juga sama, Angga Rodotul. Di situ posting tentang aktivitas sebagai gitaris dan juga vokalis.
Ke vokalis juga. Tapi sekarang ini kamu solo atau punya band juga? Gimana? Sekarang solo Kak. Solo. Solo gitar vokal. Kadang beberapa kali gitaris cabutan juga gitu. Tapi ya pengen nge-branding diri solo gitar vokal. Di Jogja ini main di mana? Kalian kasih tahu loh Oh, iya, kalau oke. kamu reguler di mana. Enggak apa-apa sebut nama Kak. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekalian Ini kan- promosi. Ini podcast tersantai seluruh dunia. Oke. Ya, pesean gue. Jadi sebentar Mas. Allah. Ya Allah. Jadi saya main di Sunset tiap minggu. Kalau di Babarsari tiap Rabu. Terus udah sih kayaknya yang reguler itu aja. Yang reguler itu sembari ya cabutan tiap malam minggu sengaja dikosongin memang Kak. Sengaja dikosongin supaya ya alhamdulillah hampir selalu ada tawaran gitu kalau tiap malam minggu di hotel gitu. Oh, kalau yang itu tentatif ya. Iya, Tergantung. tergantung waktunya kan. Oh, tergantung waktu. Betul. Siap. Tergantung waktunya. Waktu. Angga sendiri memang pengennya solo atau gimana? Siapa tahu kan mau bikin band juga gitu kan. Siapa mau tahu dibilang kan. pengen nge-solo sebenarnya capek Kak kalau nge-solo kan. Kenapa capek? Capek ya solo ini kan, solo karir kan benar-benar sendiri gitu. Mana pakai looper juga kalau misalnya di gitar. Jadi perkusi juga, gitar juga, bass sendiri, nyanyi sendiri. Tapi saya nggak suka nunggu orang gitu. Jadi pernah ngeband, nggak sekali dua kali ngeband. Mau coba bentuk band gitu? Sevisinya itu paling cuma 2-3 hari lah istilahnya gitu. Jadi benar-benar langsung. Nah, kamu sendiri kalau dalam bentuk band, yang kamu pengen tuh gimana sih visi misinya sampai akhirnya nggak nemu-nemu sampai sekarang? Sebenarnya tanggung jawab sih kayak gitu yang benar. Tanggung jawab kalau ngulik ya ngulik, latihan ya on time. Sebasic itu sebenarnya. Sebasic itu. Nggak ada job pun nggak apa-apa sebenarnya gitu kan. Karena orientasi band saya dulu itu sebenarnya karya gitu. Tapi ya walaupun nggak ada job terus ya capek juga gitu. Genrenya apa waktu itu? Genrenya sebenarnya waktu mau bikin band itu genrenya apa? Musik populer aja sebenarnya, musik populer. Oh, top 40 ya, lagu-lagu top 40. Yang isi listening gitu, cuman kadang nabrak di genrenya gitu kan. Nabrak di genre karena ada yang misalnya orientasi satunya itu cuma seneng blues misalnya gitu. Saya yang seneng jazz ya nek wong Jawa ngomongin ponal-ponal juga gitu. Buat nyatuin maunya per personil gitu. Akhirnya mau misalkan lagu dia aja gitu. Maunya dia aja. Nggak membaur gitu semuanya. Nggak nyatu. Bahkan kayak yang simple kayak misalnya contoh aransemen aja gitu, model aransemen itu bisa nggak ketemu, bener-bener nggak ketemu, akhirnya ngambek-ngambekan juga. Yang paling sering bikin ngambek kalau misalkan lo ngeband, yang paling bikin akhirnya udahlah bubar aja gitu. Sebenarnya nggak ada sampai ke ini sih, nggak ada sampai ke narasi bubar itu tadi, cuman buat menuju ke situ tuh ya sudah ada gitu kan, sudah ada kayak misalnya gini dari sayanya misalnya ya, saya maksudnya nggak mau ngejudge yang lain, cuman dari sayanya sampai pernah bilang ke ada rekan saya juga itu bilang kayaknya udahlah ya, nggak usah lah, maksudnya ini teman-teman di sini teman aja, nggak usah jadi band gitu maksudnya. Tetap berteman, tapi kalau untuk bikin band kayaknya enggak. Walaupun setelah keluar malah jadi muncul masalah baru. Masalah baru dalam pertemanan bahkan kayak gitu. Oh, kerja enggak, akhirnya temenan juga enggak. Betul sekali. Ini bisa dikonsultasikan dengan yang mengalami juga. Oh gitu. Jadi dalam membentuk band juga mengalami hal yang sama gitu. Oh iya. Mas Bro ini. Aku saksi ya. Kesulitannya juga ya. Nah, tadi kan Angga nih cerita kalau mau bikin band itu susah menyatukan visi misi.
Terus dalam satu band itu mungkin ada yang sukanya musik apa, musik apa, musik apa. Akhirnya jadi nggak nyatu. Tapi sebenarnya apa gara-gara itu? Gara-gara beda genre? Atau yang paling sulit yang lo juga Sudah mengalami? ditanya aja gue, baru asik gue dengerin dia ngomong. Nanti aku tanya lagi. Karena kan senasib ya. Yang paling sulit ketika mau bikin band, membentuk band itu, apakah emang karena beda-beda genre? Ada dua hal gitu, bukan Atau karena genre. apa? Karena kalau genre itu kan hak. Jadi hak kita untuk senang blues, hak kita untuk senang jazz, hak kita untuk senang rock and roll, hak kita untuk senang dangdut, itu hak. Genre itu hak. Tapi itu ketika sendiri solo. Tapi kalau satu grup, dia itu ada dua jalan sebenarnya. Pertama, yang paling penting itu kesepakatan awal bikin band itu. Kita mau berdiri di genre mana? Benang merah. Benang merahnya dulu harusnya. Oh, kita main rock. Nah, itu berarti harus bertanggung jawab seluruh personil. Kita main jazz harus bertanggung jawab seluruh personil. Kita main blues. Kita main main dangdut. Gitu. Karena apalagi visi misi, apalagi tujuannya untuk bikin karya. Nah, kalau tujuannya cuma untuk main di kafe, itu kan top 40 berarti kan. Ya. Nah, top 40 kan semua musik ada di situ. Ada yang minta blues, ada yang minta rock, ada yang minta pop, ada yang minta dangdut. Nah, itu. Jadi kalau memang tidak bisa menyatukan perbedaan, berarti tujuannya cuma main kafe. Itu aja udah menyelamatkan sebenarnya. Tapi kalau tujuannya untuk bikin karya, nah kita harus punya kesepakatan dulu untuk menentukan genre. Benang merahnya apa? Nah, satu, menentukan genre. Walaupun sudah menentukan genre, belum tentu pada akhirnya kita juga akur. Betul. Karena di perjalanan itu ada bahasa mengkhianati kesepakatan. Iya. Wah, kita main rock, oke, kita bikin lagu rock segala macam. Di perjalanan kayaknya nggak enak gue main rock, bagusnya jazz. Akhirnya diberi ruang, masukkan nuansa musik jazz. Terus aku masukannya blues, masa sih dia main jazz ada ruang, dimasukkan nuansa blues. Akhirnya jadi rock alternatif kan. Disebut alternatif itu karena banyaknya nuansa yang ada di situ kan. Saya guru musik juga, saya jadi paham. Kelihatan aja. Kalau saya pribadi sih kenapa nggak pernah bikin jazz, nggak pernah bikin band. Sebenarnya bukan karena nggak ada kesepakatan atau karena pengkhianatan kesepakatan, bukan. Karena aku terlalu cerdas gitu. Ya betul itu. Nah kebetulan yang main dengan aku tuh nggak secerdas aku, jadinya makan hati. Oh iya. Ya betul. Iya. Nah jadi intinya apapun yang akan kita lakukan tidak di musik saja, kesepakatan itu yang penting dan komitmen atas kesepakatan. Salah satunya gini, karena lo mengerti kan, sedangkan yang lain tuh rasa pengen ini, pengen itu, akhirnya jadi makan hati sendiri. Gitu. Salahnya. Tapi satu sisi mengakui. Nah, iya, salahnya kita tidak dengan dibandingkan dulu. Kenapa sekarang sesulit itu bikin band? Tapi pada kenyataannya di Indonesia ini ada Dewa, ya. ada Slang, ada Padi, ada Gigi, ada Jamrud. Nah kalau memang sulit, kenapa band-band itu ada? Nah yang jadi pertanyaan kita, kenapa mereka ada? Mereka bikin rock, mereka bikin rock and roll. Sukses dulu di ruang lingkup itu rumah mereka.
Kayak misalkan yang aku tahu ya Gigi. Gigi kan udah ngetop. Dewa Bujana ada grup band jazznya. Oh iya. Nah kita ini belum nyampe ke benang merah, sudah banyak cita-cita. Satu, yang ketiga gini. Oke, kita punya kesepakatan genrenya apa? Oke. Kita hanya terhanyut oleh cita-cita. Ingin manggung di panggung besar, ingin terkenal dengan fee yang mahal, tapi latihan enggak. Disiplin enggak. Memasukkan urusan pribadi ke urusan musik. Nah itu jadi kalau zaman sekarang tuh ruwet gitu, ribet gitu. Nah coba kalau misalkan disiplin, latihan, tahu lagu. Bahkan sekarang ini anak band bawa handphone agar tahu kod. Itu tanda pemalas. Silakan aja, nggak enak hati siapapun yang dengar. Itu kenyataannya. Karena tidak mau belajar, tapi ketika tidak ada antusias penonton, tidak ada bentuk apresiasi penonton, nggak enak hati. Jadilah mahal, biar dihargai. Bukan hanya sekedar main. Sampai hari ini, walaupun dari 2018 sampai hari ini aku tidak punya band. Sampai hari ini demi Tuhan aku latihan nyanyi. Walau aku tidak tahu mau manggung di mana. Makanya gue kalau mau bernyanyi itu kan menyebalkan. Kayak tadi latihan dengan Angga kan menyebalkan. Cereng-cereng jadi bukan karena apa? Karena tiap hari latihan walaupun tidak ada manggung. Nah kalau sekarang ini sudahlah punya band, punya grup, menentukan genre, mau main apa dan di mana. Ketika ada event baru sibuk, yang menarin senar gitar lah, yang menarin kabel lah, yang bersih-bersih efek. Nah kalau dulu mempersiapkan diri untuk belajar satu lagu aja harus jalan 3 kilo, 4 kilo. Nah kan sekarang bangganya cuma anak band. Begitu main, sorry bro, gua nggak suka lagu itu bro. Padahal disebut entertain sejati itu, musisi sejati itu, lagu apapun dimainkan sekalipun tidak tahu. Tanda gitaris ngerti main gitar, tanda basis ngerti main bass, tanda drummer ngerti main drum. Walau dia tidak tahu tidak pernah dengar lagunya, tapi dia tahu cara mainnya. Ceng, oh dia di sini. Nah kalau sekarang nggak punya insting gitu, benar nggak? Penyelamatannya Google. Makanya kan sekarang seluruh player ada tiap mic. Lihat chord. Iya. Capek belajar semua lagu tuh. Capek bro, capek. Ya nggak usah main top 40 kalau capek. Tapi bro, kalau gue nggak main top 30, gue nggak dapat duit. Jadi maju kena, mundur kena. Nah menurutku apa yang dialami si siapa? Angga ini seperti itu. Nah cuma nanti kalau dia jelaskan gini-gini, dianggap egois, dianggap tidak tahu keadaan, dianggap itu salah lagi. Atau karena pasti kan di satu band itu ada salah satu yang jadi frontman. Pasti ada salah satu. Nah ketika frontman-nya itu memberikan pendapat, itu malah dianggap arogan karena selalu ingin dituruti. Padahal kepentingannya itu ya ada yang lebih mengerti kalau ikutin aja, nggak mungkin juga masuk jurang gitu kan. Kesepakatan. Itu aja, komitmen terhadap kesepakatan dibuat dulu kemudian berkomitmen. Cuma itu salah satu cara biar band itu jalan. Nah komitmen itu di dalamnya disiplin, tanggung jawab. Oh aku gitaris, tidak perlu lagi dikasih tahu belajar bro.
Nah kita ini saat ini di titik itu. Dibilang nggak nalar nanti tersinggung, dibilang nalar kok telat mulu. Nah, gitu. Angga tadi bilang lu sukanya musik jazz. Ya, suka jazz. Menurut lo, orang yang suka musik jazz itu Perfect, gimana? perfect, Perfect. perfect. Bukan yang lain tidak kan ya. Aku dulu, tapi aku sebutkan nanti dianggap mengaku-ngaku kan ya. Nggak apa-apa, Gak cerita. apa-apa aku sebutkan dulu. Kenyataannya seperti itu kok. Iya, mudah-mudahan dengar Mas Indro. Aku dulu berteman dengan Indro Harjodikoro. Itu salah satu basis terbaik Indonesia. Oh iya. Ya, mungkin Asia ya. Dan Tahun 2000 berapa? 2010 ya. 2010, 2011, 2012, 2013 waktu zaman ini, zaman Kemang masih hidup. Ada rame, Rolling Stone masih rame. hidup. Nah, aku berteman dengan Mas Indro itu. Dan kalau tidak Mas Indro ke rumahku, kalau enggak aku ke rumah Mas Indro. Dan seorang Mas Indro yang dikategorikan the best bass di Indonesia ini, pemain bass terbaik Indonesia ini, diakui atau tidak, setiap hari latihan. Setiap hari latihan aku menyaksikan. Jadi ketika tidak mengetahui itu, yang aku tangkap walaupun tidak dijelaskan oleh dia, ada rasa malu. Paham nggak? Oh aku ini basis loh, dikenal satu Indonesia, kalau nggak ngerti. Jadi seorang Mas Indro aja, setiap hari latihan. Itu yang aku saksikan, karena aku sering ke rumahnya. Nggak apa-apa lah dianggap mengaku-ngaku kan. Nggak berani juga aku kalau itu bohong, ngomongin. Gitu. Nah dia tipikal yang begitu. Akhirnya... Jadi tipikalnya dia bermusik ini yang menghambat dia untuk bikin band. Nah sementara dia bertemu mungkin dengan teman-teman yang asal main, asal gampang, masukin ke sini, masukin ke situ, masukin ke sini, ujung-ujungnya mending gua solo aja deh. Daripada ribet. Daripada ribet bener. Iya. Akhirnya jadi solo daripada ribet. Sebenarnya nggak mau dia solo, kalau mau jujur, karena capek kan, mikirin lirik, mikirin musik, mikirin alat. Tapi kalau mau ngajak orang, nah itu tadi. Ada itunya ya. Seorang Mas Indro itu aja, setiap hari itu latihan. Perbedaannya ini, tanggung jawab dalam bermusik itu yang membedakan. Satu tanggung jawab, sebenarnya yang membedakan lagi, ada dua dia tuh. Ada yang main band, ada yang musisi. Perbedaannya antara pemain band dan musisi. Kalau pemain band itu, karena semua orang main musik, pingin main musik. Sesungguhnya tidak ada jiwa seni. Paham nggak? Tapi pingin. Pingin. Ya. Oh, biar kelihatan keren. Kayaknya kalau aku jadi drummer, cewek. Oke. Nah, kalau musisi itu punya kecintaan, punya kebahagiaan ketika dia memainkan musik. Sehingga tidak bisa jauh dari alat musik. Seorang musisi malu kalau main ada tab. Anak band, enggak. Yang penting kan gaya. Kan gitu. Nah dia ini punya rasa cinta terhadap musik. Nah itulah yang menurutku membuat dia kesulitan untuk membentuk band. Sama juga aku saking sukanya nyanyi, nggak dibayar pun nggak masalah. Malah kalau bisa aku ngeluarin duit. Personilku nggak begitu juga kak kan. Nah, tapi kan bukan berarti aku mau untuk tidak dibayar. Saking cintanya, kan gitu. Terus aku salah satu
vokalis yang kalau bentuk band itu tidak melibatkan perasaan, tidak melibatkan rasa cinta yang mendalam sehingga tidak bisa jauh dari dirinya, nggak ribet. Gitu. Main musik ya main musik. Nah, Angga menurutku seperti itu. Kayaknya dia demam kalau nggak megang gitar sehari. Oh iya, dulu itu pernah ya, mungkin di Ya, cerita. Ya, cerita-cerita lah. Jadi kan 2021 pernah ini kan, 2021 itu pernah operasi bedah saraf dulu itu kan, karena jatuh jadi bekas pendarahan, otomatis hiatus semua tuh ininya, kegiatan bermusiknya, bahkan latihannya pun nggak boleh segala macam. Berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Tiap lihat snapgram temen kok isinya manggung semua, itu ada. Ya kesel, tapi ya nggak bisa apa-apa dong, otomatis kan, Harus daripada istirahat ya. dimarahin dokter daripada orang tua, ya udahlah. Begitu mulai perform lagi, karena ini muscle memory ya Mbak ya, muscle memory kan, jadi latihan lagi sampai kayak yang tadi dibilang Bang Ferry itu harus latihan tiap hari bahkan, sampai kalau mau dibilang sakit ya memang sakit gitu kan, cuman ya it pay off, jadi terbayar dengan alhamdulillah ya, langsung ternyata banyak yang menunggu di situ Mbak. Banyak yang nunggu saya selesai pengobatan gitu maksudnya, banyak yang nunggu, begitu mereka tahu saya selesai pengobatan gitu langsung dikontak semua segala macam gitu, terlepas dari mereka nggak tahu suka atau enggak sebenarnya dengan saya ya, cuman ya beberapa narasinya gini, Mas tolong gitarin ini dong Mas tolong gitarin ini, Mas tolong gitarin ini, Mas aku punya lagu ini tolong dilihat dong Mas, walaupun ya mungkin kapasitas saya menurut saya belum sampai ke nilai karya ya sebenarnya gitu, cuman kalau mau ngiringin, mau istilahnya ngasih input masih oke gitu. Tapi ya memang harus latihan wajib sih, latihan wajib kalau sebagai Dirimu, darahmu seni. Beda dengan pemain band. Oh yang tadi pakai tab tadi. Ya, pemain band, wah gue pengen jadi anak band dong. Kalau darah seni itu menghindar kemanapun tetap aja ruang lingkupnya musik. Gitu. Kalau anak band, bisa dia berhenti main band ketika ada kerjaan yang menggiurkan. Kalau musisi, sehebat apapun yang menggiurkan, kalau meninggalkan kecintaannya terhadap musik itu makan hati. Jadi orang bingung. Nah, itu yang membedakanmu dari orang lain. Kenapa ini ku ceritakan? Biar yang dengar memahamimu. Dia ada kepuasan batin ketika main musik. Alhamdulillah misalkan efeknya dapat duit. Alhamdulillah misalnya efeknya manggung. Alhamdulillah misalkan efeknya terkenal. Tapi ada yang musik ini nyawaku. Musik ini semangatku. Nah, tidak semua pemain musik punya jiwa itu. Itulah musisi dan anak band. Kalau anak band enggak, anak band tuh ya saudara bro, gua pergi dulu lah. Mana anak mau sekolah ini, gua ngojek aja dulu. Nah, gitu. Kalau musisi itu nggak bisa. Sehebat apapun menghindar, ujung-ujungnya masih enak main gitar, masih enak nyanyi, gitu. Walaupun mungkin keadaan hidup tidak berubah. Nah, kita harus punya kapasitas yang sama dalam bermusik, kecintaan yang sama gitu. Skill kan bisa dipelajari. Iya. Ala bisa karena biasa. Yang penting punya rasa cinta terhadap seni itu sendiri gitu. Gitu. Jadi ini gue cerita, gue sebelum band yang Hamburger yang tampil di Komunika Musik, ada band lo namanya Black White. Ya. Pernah sekali gue lihat, waktu itu tampil juga di Komunika Musik. Kan gue nge-host di situ kan.
Jadi band Black White Mas Bro ini satu gitarnya jelek banget. Gearnya, alatnya. Iya, alatnya jelek banget, tapi mainnya bagus. Oke. Yang satu alatnya bagus banget, lengkap efeknya. Mainnya nggak bisa. Tapi mainnya ngeliat orang mulu, nggak tahu chord. Oke. Oke. Dulu. Basisnya oke. Drummernya cengengesan mulu. Ya, mainnya bagus tapi Bagus. sesuka perutnya. Ya, Moodnya. cengengesan mulu. Oh iya. Nah, yang menjadikan kita kuat karena kita senang main, Sebenarnya bahagia, Sebenarnya kalau dengerin secara skill, kalau dengerin amburadul, tapi heboh. Nah itu. Yang gue mau denger dari lo, apa yang bikin band lo Black White itu akhirnya jadi heboh, walaupun secara skill yang gue tonton, yang gue denger, yang gue lihat, kayak ya Apa sih? ampun gitu. Ya yang satu bagus mainnya, musiknya tuh si gitarnya jelek banget itu. Yang satu lagi efeknya banyak tapi apa nah gitu. satu aja. Cuma heboh. Itu. Kita punya kesepakatan yang sama waktu itu mengcover lagu slang dan senang semua. Di perjalanan tidak ada yang adalah suka nyanyi lagu Naf. Bukan Naf, Krispati, drummernya. Tapi untuk bikin lucu, sudah ngerok dulu, ayo kita pop dulu. Tapi itu bukan pilihan, ngilangin kebosanan. Oh, iya. Tapi benang merahnya tetap rock and roll. Nah, kita punya kesepakatan yang sama untuk ngebawain itu. Satu. Yang kedua, hampir seluruh personilnya tuh kalau di atas panggung tuh senang. Senang pokoknya. Heboh. Ya. Nggak ada tekanan sedikit pun. Sampai itu dulu ditanya oleh drummernya. Ada satu drummer senior namanya Edi Sahroni. Mas Edi kalau nonton. Ya, dulu dia suka ngedramin Faris RM. Per, gimana main band kayak lo tuh? Merdeka banget kata dia. Nah, band itu selalu tampil di acaranya Mas Indro. Waktu itu Mas Indro punya jazz pod kan. Nah, anak yang main drum tuh kadang-kadang sticknya bambu. Karena lupa bawa stick drum. Dia tidak punya, kita punya drum akustik jeleknya nauzubillah. Suatu hari kita manggung di Kemang itu, dia dipersilakan oleh Bowie, Gugun Blues Shelter, Bowie gitu ya. main drum itu sampai gugup karena bagus drumnya. Dan kita pernah tampil di TVRI Blues Night. Itu rekomendasi dari Mas Indra, Mas Edi ya. Ada tuh kalau Kita main sama ada di JP YouTube. Melanik. JP Melanik drummer. Itu tetap dengan gitar yang sama Ancur Lebur tadi. Ya, hancur lebur pokoknya gitarnya. Tapi pertanyaan Mas Edi itu cuma satu. Gimana main semerdeka ini gitu. Karena kita memang senang bermusik. Nah, Kan normalnya kalau melihat pemain band atau pemain musik kan, wah skillnya bagus pasti itu kan ya. Wah skillnya bagus atau wah penampilannya pasti antara dua itu kan. Cuma band Black White ini dari penampilan ya ampun. rock and roll sendal jepit gitu, nggak mandi. kayaknya belum mandi semua deh. Ya. Walaupun sudah mandi gitu. Gitu. Terus ya itu mainnya kalau dengerin, aduh sebenarnya mah fals, serius. Iya, tapi heboh, yang nonton heboh. Karena gitu. senang. Nah, apalagi dia suka jazz. Seluruh musisi jazz itu yang aku tahu perfect, detil. Nah, tambah susah lagi bikin band yang rock and roll aku kacau balau itu susah, apalagi dia. Jadi lo harus bertandem dengan musisi yang cinta musik, bukan yang main musik. Yang main musik kan banyak, tapi belum tentu seluruh pemain musik itu cinta musik. Nah, gitu. Ini guru.
Paham kan? Belajar dari pengalaman yang perih. Cuma tergantung waktu. Enggak. Nah, aku mau tanya ke lo ini. Gimana? Giliran aku yang nanya. Kan sesama musisi. Kenapa Bukan lo- sesama musisi, senasib. senasib? Bukan sesama musisi, Kayaknya kita, senasib di musik. Itu lebih tepat. aku yakin kalau kita bikin band pasti keren. Kenapa? Dan bertahan. Kenapa? Karena sebelumnya menderita mulu. Oh, Karena iya. perihnya sama, jadi Iya. dibangun dengan keperihan yang sama. Keprihatian yang sama gitu. Dengan keresahan yang mirip ya. Nah, kemudian dia nih ngotot orangnya. Kalau mau gini gitu. Saklek ya bukan? Ya saklek. Saklek. Nah, sedangkan anak band tuh baperan, bro. Yes. Betul. Baperan banget. Mulutnya tuh jelek kalau ngomongin musik. Mulutnya nih. Iya. Ya sopan karena jadi bintang tamu aja. Kalau dia nggak jadi bintang tamu, mungkin dia karena ngeliat kita perform kemarin. Nah, boleh juga nih, hati-hati gua ngomong lah gitu. Tapi ya lo waktu itu pas kita ketemu Hah? ngobrol pertama kali di cafe itu kan lo cerita kalau lo bikin cover di YouTube ya. Ya. Terus ada video yang lo nggak mau tonton gitu. Oh iya. Ya coba ceritakan Coba dulu ceritain. sejarahnya. Kenapa akhirnya lo nggak mau nonton diri lo sendiri di YouTube? Dipanjangin aja ya, dipanjangin. Ya cerita aja. Jadi dulu kan sempat ada proyekan juga bareng salah satu YouTuber juga. Gitu. Salah satu YouTuber. Di sana saya didaulat untuk ini buat jadi gitarisnya beberapa talent mereka gitu. Oke. Sedangkan namanya YouTuber yang ya mungkin karena kurangnya ilmu juga sayanya gitu kan. Ternyata mereka kan quantity over quality gitu ya. Oke. Jadi yang penting banyak dulu Yang penting di-upload. banyak. Ya. Terlepas dari gimana musikalitasnya, terlepas dari gimana alas enggaknya, ya gambarnya gitu aja. Yang penting upload aja dulu buat algoritma YouTube seperti itu. Sedangkan beberapa yang pas saya review kok begitu diupload, kok yang ini diupload gitu. Ada kali 2 kali 3 kali salah chord gitu. Masa nggak ada QC sih di situ kan, quality control gitu loh. Ini kan konten musik nih. Dan yang dan yang jadi jadi muka mereka kan saya waktu itu gitu. Oh yang ini diupload, sedangkan ya kebetulan bapak saya musisi juga gitu. Sampai ditanya, bang ini kau nggak latihan bang? Latihan pak. Cuman nggak tahu kalau ini yang diupload gitu. Pas tanya ke videografernya katanya angle-nya paling bagus ini. Oh, karena angle yang paling bagus Iya. gitu. Baik. Ya, sekali. Tahan ketawa dari tadi. Tahan ketawa. Sekali 2 kali sampai ya ada kok 5 kali gitu, 5 kali ya. Adalah akhirnya jalan 2 bulan, mungkin lebih ya, saya lupa juga 2 bulan atau lebih. Setelah itu ya udah nggak bisa kayak gini. Ya udah mundur karena ya itu idealisnya pengen musik yang benar ya harus bagus. Kalau bagus relatif ya. Yang penting bener aja dulu chordnya gitu. Tapi ya begitu diobrolin sama teman-teman mereka ya yang anak band tadi mungkin sama yang orientasinya mungkin finansial atau gimana gitu, karena di sana kerjanya gampang Mas. Saya cuman kerja sebulan itu 10 hari. Perharinya 2 jam dapat 2.000. Secara jam kerja, pendapatan dan pendapatan enak, tapi secara nahan malunya berat gitu ya. Betul, walaupun Karena lo aja sih yang malu. iya loh, benar loh. Karena lo aja, karena lo perfect. Sampai ya iya dibilang kok sebenarnya nggak apa-apa sih kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa mau diupload pun nggak semua orang komentar juga gitu. Kan yang dilihat kan frontman-nya, maksudnya vokalisnya gitu kan, talent vokalnya bukan gitarnya. Ya aku kan yang nonton.
yang ku tonton kan akun gitarnya gitu. Sudah terlepas ya, mau yang nyanyi gimana terserah gitu. Tanggung jawab dia, tanggung jawabku aku salah di situ gitu. Jangan diupload, mending retake. Cuman kan yang kemarin vokalisnya itu agak rewel ya gitu. Ya Jadi vokalis. nggak mau retake. Ya aku aja beda, lo kan gitaris, dudukmu kan begitu. Kalau vokalis kayak gue ini. Kan artis, kalau vokalis tuh artis. Nah kalau anak band tuh cuma pengiring, jadi nggak sekeren gue gitu. Paham nggak? Nah ini juga Mas Bro, Eh, di dalam main musik itu kan banyak melibatkan orang, ya. Terus tadi ada bahasa yang jadi frontman lah, biasanya vokalisnya lah, gitu kan. Yang akhirnya dalam kerjasama main musik itu nggak nyatu, karena ada yang merasa siapa, ada yang merasa bukan siapa-siapa. Berat-berat apa tanya gitu. Ya terus. Karena kalau nggak berat gue Ya. out. Asik. Ini bentuk tanggung jawab juga ini, Oh iya, salah benar. satunya. Harus berat pertanyaannya. Ya. Kalau nggak Out. mau dijawab, enggak gitu. Biar dijawab, karena kalau nggak berat dicengirin doang. Malu gue. Ya. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya gini. Apakah benar kalau seorang vokalis itu jadi hal yang paling penting Atau yang dalam di posisi lain misalnya? Iya, dalam sebuah band gitu. Kenapa akhirnya ya yang sering terlihat seperti itu. Terus yang sering lebih dikenal Nah ini hanya vokalis, padahal band kan ya semua personil ya. sama aja gitu. Tapi hanya satu aja Ya, kan? apakah memang saking menariknya gitu, akhirnya yang lainnya tertutupi? Oh itu karena egois kalau jawaban itu mah. Ya sama kayak pertanyaan dulu tuh. Ada yang tanya gini, kalian tahu Maroon 5 nggak? Gitu. Ya. Vokalisnya siapa? Adam Levine. Coba sebutin personil lain deh selain Adam Levine. Nggak banyak yang tahu loh. Iya. Nah sekarang aku mau tanya gini, kenapa sih disebut musik? Ke Ya ke kalian, kenapa akhirnya disebut musik? disebut musik. Ya, bunyi-bunyian itu akhirnya disebut musik, kenapa sih? Karena beda-beda. Walau beda-beda, kalau nggak bareng-bareng nggak disebut musik kan? Karena bareng-bareng bukan. Dan bisa Main diakui. gitar, lo main gitar belum tentu disebut musik. Suara yang dihasilkan dari gitar, kan musik namanya. Ya suara. Ya. Main bass, suara yang dihasilkan dari bass. Ketika bersatu menjadi satu kesatuan baru disebut musik. Artinya tidak ada yang tidak penting dan tidak boleh ada yang merasa penting. Itulah musik. Nah pemainnya aja karena keegoisan. Merasa paling penting. Coba tidak ada yang mau main musik di dunia ini. Sehebat apapun nyanyi. Nggak akan jadi penyanyi baik kalau nggak ada pengiring. Ya. Sehebat apapun pengiring, player, kalau nggak ada yang mau nyanyi. Walaupun bisa instrumentalia, musik tanpa vokal. Tidak juga kan. Keren itu karena satu kesatuan. Keren itu karena satu kesatuan. Sebagus-bagusnya lo main gitar, kalau lo sendiri terus, lo sendiri bosan, jangankan orang. Sebagus-bagusnya pemain bass, kalau main bass sendiri terus, dia yang bosan, jangankan orang, dia aja bosan. Menjadi tidak bosan itu karena disatukan.
disatukan suara bass, disatukan suara. Jadi indah itu karena seluruh bunyi-bunyian yang dihasilkan dari alat itu disatukan. Maka jadi indah. Musik saja kalau disatukan indah. Nah yang mainnya ini yang ego. Itu, jadi itu keegoan player. Ya lo sendiri, lo bisa main band sendiri. Tapi lo tadi ngomong, sebenarnya capek, Mbak. Dan kenapa tidak punya band? Karena tidak mau kerja sama. Sibuk karena keegoisan. Aku pingin ini, sedangkan alat saja tidak berantem. Tidak ada kan cerita, gitar bass itu ngambek karena kebanyakan lead. Gitar itu ngambek nggak berbunyi karena kebanyakan suara drum. Nggak ada kan? Alatnya aja nggak berantem. Yang mainnya berantem, paham nggak? Itu karena merasa penting. Karena merasa penting, makanya akhirnya yang terlihat vokalisnya aja, atau yang terkenal gitarisnya aja, atau yang terkenal drummernya aja. Musik itu mengajarkan kita kebersamaan. Yang mainnya nggak sama-sama. Main bareng aja. Ya, main bareng. Dan masing-masing ingin nunjukin diri. Nah itu penyebabnya. Coba kalau, nih, contohnya podcast ini. Ada kameramen, ada tukang edit, ada host, ada narasumber, ada bintang tamu. Judul acara ini sebuah jawaban. Membutuhkan bintang tamu. Sehebat apapun dia jadi host, sehebat apapun aku jadi narasumber, sehebat apapun tim kreatif, kalau tidak ada bintang tamu, sekeren apapun bintang tamu, kalau tidak ada host, sekeren apapun host, kalau tidak ada narasumber, bintang tamu ada, host ada, narasumber ada, kameramen nggak ada, apa bisa jalan? Nah kita tidak pernah sadar akan itu. Iya sih. Kita ini pribadi-pribadi yang tidak mau mengkerjasamakan. Alat saja bisa bekerja sama. Nggak usah kan dari sisi kepribadian player. Dari sisi suara aja kadang rebutan. Kegedean gitar, kegedean bass, kegedean drum. Tapi kalau ngomong di mana-mana, musisi. Jiwa musisiku mah tidak bisa diragukan lagi. Tapi begitu manggung gitarnya doang yang berbunyi. Tidak ada istilah, kalau dalam festival band, benar nggak Yan? Ada istilah harmonisasi. Nah harmonisasi itu tercipta karena semuanya pada tempatnya. Harusnya aku jadi juri loh. Sesuai porsinya. Iya, nah itu. Amin. Nah gitu. Nah sekarang aku yang bertanya, kenapa lo suka musik? Kenapa suka musik? Ya coba ceritakan sejarahnya. Jadi emang dari apa ya? Apa yang mendasari akhirnya Akhirnya memilih lo musik? suka dengan musik. Awalnya mungkin coba-coba. Enggak, awalnya mungkin dari ini, dari bapak saya kan kebetulan musisi juga. Bapak saya musisi juga, tapi musisi klasik gitu kan. Musisi klasiknya itu Apa? ikut orkes, Kak. Ikut orkes. Oh. Orkesnya tapi tentatif sih, kadang bareng Adi MS, kadang bareng Erwin gitu. Segala macam gitu. Nah, di rumah itu memang sudah ada beberapa instrumen di situ. Ada piano, memang ada gitar. Nah kan cara ngomongnya aja, di rumah itu ada beberapa instrumen. Nah itu tanda musisi. Iya. Kalau anak band di rumah itu ada gitar, ada bass, gitu kan bahasanya. Ngerti nggak? Ya, Enggak, maksudnya aku ngomong ini biar sadar kenapa lo kesusahan bentuk band. Paham? Jadi jangan kesal lagi. Kalau suka kesal. Kalau enggak kita bubarkan aja caranya. lanjut tadi. Ya, ya. lanjut. Jadi ada beberapa instrumen tadi itu. Yang piano ada, gitar ada, bass ada, tapi yang tiup nggak ada. Jadi ya itulah beberapa pilihan. Biola juga ada. Yang akhirnya dulu awalnya pengen main musik itu, jadi orientasinya jadi anak band dulu. Maksudnya adalah
biar waktu camping keren nih. Nah, itu jujur. Itu dulu. Akhirnya apa latihan awal diajarin gitar itu lagunya Ibu Gita Kartini. 3 kunci aja. D, G, A. Udah itu aja sampai kiamat katanya kan gitu. Sampai kiamat. Setelah itu nyari sendiri, waktu camping gagal perform karena grogi. Setelah itu SMP coba buat tekuni lagi gitarnya. Saya ingat banget tuh manggung pertama kali, ya penonton di sana. Saya ngadep sana. Saya punggungi penonton. Saking takutnya salah gitu kan. Saking takutnya salah. Bukan takut ditonton, enggak, takut salah gitu. Ya mungkin karena takut ditonton jadi takut salah gitu. Tapi benar-benar saya punggungin, setelah itu diomelin otomatis. Kau mau manggung ke siapa gitu. Yang penting kan mereka denger. Alasannya begitu saya. Yang penting mereka denger. Ya udah nggak harus kau kalau gitu yang main. Ya tapi saya pengen perform. Ya kalau gitu lihat sana. Hampir nangis waktu itu. Karena memang pressure-nya apa ya? Belum terlalu bisa bedain senangnya main musik sama senangnya dapat atensi gitu loh. Senangnya dapat atensi, oh aku keren ya, aku keren. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya yang penting bagus aja dulu. Bapak saya juga bilang gitu, yang penting bagus dulu, orang bakal nyari gitu. Orang bakal nyari. Bagusin musikmu, orang bakal nyari. Nah, akhirnya ya getol aja di rumah. Walaupun akhirnya keluar dari klasik ya, dulu sempat main klasik juga Pak. Sempat main klasik, tapi kok nggak laku kayaknya gitu, nggak laku. Ya udah, akhirnya main ke pop jazz, terus difasilitasi buat masuk ke isi juga, alhamdulillah. Walaupun di sana ya malah jazz standar, bukan pop jazz kayak model-model dari Ibu Mahwa dan lain-lain gitu. Nah, ya. Tapi alhamdulillahnya di isi itu kebawa di bermusik saya tiap main mungkin reguler, mungkin event segala macam itu. Dalam hal aransemen, dalam hal yang tadi itu dibilang perfectnya buat ini bahkan buat tempo aja yang gampang ya, tempo aja kadang apa itu bahasa Inggrisnya, risih gitu loh kan. Kayak misalnya rushing, drummernya rushing gitu, bahkan sedikit aja ini mau yang apa sih? Oke, ini apa? Ini kan apa bu? Orang aku biasa kok, ini biasa. Pernah kayak gitu kan? Jadi dia bilang biasa gitu, padahal udah jelas itu rushing gitu. Dan yang ngerasa rushing itu saya sama basis. Di tengah lagu saya taruh gitar. Walaupun saya nggak bisa nyontoin gimana ngedrum yang benar ya, karena memang nggak bisa ngedrum. Tapi pakai inilah minimal, pakai ini. Akhirnya dia pura-pura mau dengar. Saya nggak tahu dia dengar benar atau enggak. Dia pura-pura mau dengar, dia main dan masih nggak bagus, maaf ya gitu, masih nggak bagus. Ya nggak usah maaf, nggak bagus ya bagus aja. Masih nggak bagus temponya. Akhirnya nggak tahu ya kok bisa yang ngambek dia, saya kurang paham. Yang ngambek dia loh. Kan akhirnya dikasih tahu vokalisnya, kamu kalau ngasih tahu jangan gitu gimana, jangan bikin sakit hati. Yang kok sakit hati gitu. Mending aku yang kasih tahu loh, maksudnya daripada penonton yang ngerasani istilahnya gitu kan. Mending aku kasih tahu, kita masih latihan loh ini gitu. Jadi akhirnya dia keluar dari proyek. Bahkan proyek kami itu bubar sebelum perform bahkan. Bubar sebelum. Iya, bubar sebelum perform. Astaga. Itu satu dari sekian kegagalan itu tadi. Tapi ya terlepas dari itu semua, perjalanan musik ya dibantu Bapak juga. Dibantu Bapak di rumah. Emang strict kalau tentang musik Bapak saya, soalnya emang strict tentang musik karena yang saya belum dapat di sini itu baca sebenarnya. Baca not balok itu
Oh. belum ada, kalau mau pembenaran bilangnya panggilan jiwa, tapi kalau mau yang benar mungkin males ya. Kalau Ya. disuruh baca not males gitu pokoknya. Walaupun di kampus dulu itu harus baca, di kampus harus baca, tapi kan ala kadarnya ya kayak gitu kan, bukan jadi yang kayak klasik kan benar-benar harus full baca. Jadi ya, tapi tetap sedikit demi sedikit lah, ngeja juga gitu. Karena teman-teman di apa ya namanya, di permusikan, kafe, hotel segala macam tuh, baru pertama kali itu saya weddingan, diminta tolong weddingan pakai partitur. Itu dulu itu sama Java Ensemble kalau nggak salah, sama Java Ensemble, sama Pak Mehmet dan lain-lain gitu juga. Bener-bener partitur semua, astaga. Ini 2 hari doang nih. Tapi ya udah, lembur juga akhirnya sih juga. Lembur juga, walaupun waktu manggung namanya wedding kan ada protokoler waktu itu. Jadi kebetulan anaknya politisi yang nikah. Jadi dari 20 lagu yang kami siapkan, nggak ada satupun lagu yang full kami mainkan. Semua dipotong. Oh. Bahkan baru intro suruh berhenti. Ya udah. Yang penting waktunya pas. Yang penting waktunya pas. Cuman ya makasih ke orang rumah juga, ke teman-teman yang berproses juga kok, maksudnya mau ngadepin keegoisan lah istilahnya gitu, keegoisan saya. Cuma bukan kayak gitu. Tapi mereka bilang Jadi langsung aku jawab aja ya. Persoalan kita ini muncul disebabkan satu hal. Ada yang mengerti dan tidak. Ada yang latihan, ada yang tidak. Itu aja yang membuat kita tidak nyambung. itu ya beda. Iya, iya. Yang latihan, semakin hari kupingnya semakin halus, semakin tajam. Yang nggak latihan, ya nggak tajam. Dia hanya terdengar suara aja, tapi dia tidak tahu rasanya. Nah bedanya lo perfect, lo latihan, lo ngerti, bapak musisi pula, dan lo nya pribadi rajin. Nah ini ya belum tentu ya di lingkungan, maksudnya di lingkungan musisi terus akhirnya jadi mengerti, jadi jago kan belum tentu, kembali ke pribadinya lagi gitu. Iya. Ini ada yang menarik nih. Kan dari dulu, dari kecil berarti ya. Ya. Dari kecil itu sudah ada di lingkungan musisi, udah dekat dengan musik. Terus belajar musik sendiri, dibantu papa, ya kan. Habis itu kuliah juga musik, ya kan. Tapi lucunya males baca partitur, Iya. ya kan? Males kan? Lebih seneng ngulik langsung, nggak pakai partitur gitu kan? Iya. Nggak pakai partitur, walaupun ada konsep improvisasi dan lain-lain gitu, ya itu aja. Bukan dengan baca yang ya baca gitu, bukan. Nah itu apa? Kenapa kayak gitu? Waduh, pertanyaan tuh nggak ada yang ringan. Untung aku ini cerdas, jadi enteng aja gitu. Ada orang yang masak, ada yang masak gulai pakai catatan Resep ya. ada resep. Ada yang pakai insting. Nah yang pakai insting itu kadang-kadang lebih enak daripada yang pakai resep. Contohnya orang-orang zaman dulu. Orang zaman dulu kan orang-orang tahun 90 ke bawah, mungkin 80 ke bawah, 70 ke bawah kan tidak tahu orang tua zaman dulu tuh. Segala hal nggak ada tutorialnya. Iya, tapi dia pakai insting aja, kayaknya kalau dikasih garam enak deh.
Oh iya. Kalau ditambahin apa namanya tuh sasa atau apa itu, kayaknya enak deh. Pada faktanya anaknya gede semua. Nah kadang-kadang dia tidak mau ngilangin rasanya dalam bermusik. Nah kalau apa-apa baca ujungnya rasanya itu hilang. Gitu. Nyanyi dengan membaca lirik, dengan nyanyi tahu lirik itu beda. Yes. Kalau yang tahu isi lagu tersampaikan ke penonton. Tapi kalau yang hanya hafal karena membaca lirik itu kayak lewat aja. Iya. Nah itu bedanya. Nah dia itu tipe yang apapun tuh main rasa. Sekali pencetan kita tuh enak lah rasanya tuh. Dan itu tidak bisa deskripsikan ke orang. Cuma nggak aja yang tahu. Nggak bisa dijelaskan. Dan rasa itu muncul efek dari latihan, dan latihan. Berarti begitu juga ketika orang melihat penampilan Angga. Yang akhirnya ngajakin ini, ngajakin itu. Tidak bisa mendeskripsikan. Iya, Iwan tapi Fals tahu itu bagus. setahu aku setiap nyanyi baca lirik. Tapi kenapa nyampe? Dia tahu isi lagu. Itu. Nah kadang-kadang penyanyi atau pemain musik tuh tidak tahu ini lagu menceritakan apa. Bawain aja yang Pokoknya goyang, pokoknya tuh. Jadikan aku yang kedua, senang lah. Senang dijadikan yang kedua tuh, senang. Ya mungkin memang dia senang mungkin. Paham nggak? agak lain kali itu. Ya mungkin dia memang senang mungkin. Padahal kan itu kan cerita duka, ngerti nggak sih? Cerita duka. Kan resah jiwaku menepi, kan gitu kan? Lagu yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melupakan orang ini, tetap aja ingat. Tapi, semua lo resah apa enggak sih? Nah itu kalau main rasa. Beda dengan yang hanya membaca. Dia tidak tahu isi lagu itu, tidak tahu. Nah, menurutku gitar itu perwakilan dari apa yang diceritakan dalam lagu. Bass itu perwakilan dari apa yang diceritakan dalam lagu. Ada yang sekedar main aja, yang penting jen, yang penting. Pokoknya kalau jen rock. Ya gitu. Sama kayak kalau rock ya serak. Ya. Nah, ya kalau nggak serak, nggak rock. Harusnya kita marah dengan Ahmad Albar. Nggak serak loh. Karena Ahmad Albar nggak serak, tapi itu legend Indonesia. God bless. Dia sama sekali nggak serak suaranya. Tapi kalau sekarang ini kalau nggak serak, nggak ngerok. Nah, itu ngerok. Bergi dari seluruh orang yang bilang dia jazzy, aku doang bilang dia rock and roll. Ya. Cuman satu yang bilang rock and roll. Ya, jadi dulu mau ngeband nih, udah nyanyi lagu ini aja karena mereka dengar suaraku nggak ada serak-seraknya gitu. Karena pengen main musik, ya udahlah aku ikutin aja. Karena kalau mau membela aku gitu kayak capek lah gitu. Akhirnya suka rock? Apa? Suka. Memang jiwanya begitu. Dia suka rock and roll. Tapi karena tapi suaranya tidak ada yang percaya. Nah, dia cantik dan suaranya mendayu-dayu gitu kan. Nah, mentalnya mental perang gitu. Ya. Banyak lagu dulu sering dengerin rock alternatif. Oke. Banyaknya dengerin itu. Tapi karena nyatanya temen-temenku itu aku nggak ketemu ya yang main musik rock di sekolah kan waktu itu. Banyaknya yang pop jazz zamanku kan. Zaman kita kan. Iya, banyak 92 juga. 92 ya. Akhirnya ya sudah aku ikutan aja gitu. Sampai akhirnya aku makan hati sendiri. Aku bikin lagu, ada tuh lagunya di YouTube. Tapi aku makan hati nyanyi laguku sendiri.
yang nggak mau Karena- ditonton. Iya, karena rasanya bukan aku gitu. Tapi apa ya? Tidak bisa mendeskripsikan ke Nah, orang. Angga ini kenapa dia suka Dia doang jazz? yang bilang gue rock and roll. Iya. Kenapa dia suka jazz? Secara kepribadian dia orangnya penuh persiapan. Nggak usah ngomongin musik, segala hal dia persiapkan. Hidupnya teratur, disiplin. Dia bukan tipe orang yang romantis, yang Benar lagi. menjilat, yang nyari cara agar orang senang. Ya ini gue, tapi apa adanya yang teratur. Ada orang apa adanya selengean. Nah dia orang yang apa adanya tapi teratur, perfect. Makanya tidaklah salah kalau dia senang jazz. Nah itu, jadi menurutku genre musik itu ditentukan oleh mentalmu. Gitu. Ya, menurutku. Iya. Jadi kalau mentalmu pejuang, harusnya lo nyanyi lagu rock. Kalau mentalmu romantis, lo nyanyi lagu pop. Kalau mentalmu mental yang menjerit-jerit sedih, lo harus nyanyi lagu blues. Oh, iya. Kalau mentalmu pokoknya senang-senang, santai, lo harusnya suka reggae. Jadi menurutku menentukan genre musik itu ditentukan oleh mental. Dan penentu sebuah genre itu di dalam sebuah band adalah vokalisnya. Yang bawa Iya, bukan playernya. Makanya di situ harus ada kesepakatan. Coba kalau model tampilanku ini, aku nyanyi, kau cintaku, tak cocok kan dengan tampilanku. Cocok lah. Nah, tapi kalau Charlie, jadi bukan soal bagus jelek, ngerti nggak? Iya. Tapi soal mental. Tapi menyesuaikan dengan mental. Nah, lo itu satu lo punya darah seni, yang kedua lo orang yang perfect, suka latihan, yang penuh persiapan. Orang perfect itu kan penuh persiapan segala hal. Nah, lo bermain dengan orang-orang yang asal jadi, asal main. Jadi bukan salah mereka, bukan juga salah lo. Belum ketemu yang seruang lingkup. Oke. Semental. Iya. Jadi main musik tuh kayak orang mau nikah. Sama-sama suka, belum tentu bisa bersama. Tapi kalau sama mentalnya, sudah pasti bersama. Paham nggak? Jadi musik itu ujung-ujungnya ditentukan oleh kepribadian. Misalkan aku main sama lo, bukan agar kita main. Aku orangnya perfect, latihan tuh. Nah, walau nggak manggung, sampai detik ini belum pernah manggung. Tiang mic-nya udah berapa tahun nganggur. Nah itu. Nah lo tidak ketemu mental yang sama. Jadi bukan teman-temanmu salah. Bukan lo yang egois. Kalau kita tidak semental, pasti bikin makan hati. Satu. Yang kedua, hidupnya ini, penderitaan hidupnya ini bukan soal kehidupannya malah. Tapi Misalkan apa dia nggak ngerokok, apa dia nggak makan, pada faktanya dia didukung oleh orang tuanya. Dia salah satu anak yang di keluarga nyaman, intinya gitu. Bapaknya kayak temannya. Makan hatinya ini justru ketika jalani musik itu sendiri. mau mengaplikasikan. Iya, yang banyak stresnya, banyak mikirnya, banyak marahnya, banyak kesalnya. Kemana aku harus cari tempat mengaplikasikan ini. Dan dia marah dalam hatinya dengan orang-orang di sekitarnya. Padahal bukan salah temanmu atau lo, tidak semental. Ada dua orang, ada orang yang mau berproses, baru sukses, ada yang mau enak aja. Nah lo harus paham itu. Yang mau berproses dia tidak apa-apa dari nol, belajar ini itu. Yang mau enak aja pokoknya jadi. Jadi yang membuat kita punya jarak dan bertempur adalah mental yang beda. Nah menurutku penderitaannya ini sampai
jatuh dari motor lah, koma lah, inilah. Menurutku bukan karena nggak ada rokok, aku nggak melihat itu di dirimu. Bukan, aku nggak melihat penderitaanmu ini karena kehidupanmu. Ya. Lo berada di kehidupan yang tidak semua orang ada di situ, paham nggak? Ya. Lo didukung orang tua, difasilitasi orang tua Ya. sampai kuliah. Tapi penderitaanmu itu muncul ketika ingin mengaplikasikan apa yang engkau pahami. Benar. Dan itu penyebabnya mental. Nah itu kenapa lo harus hadir di sini. Orang tidak akan bisa jawab dirimu. Aku tidak melihat dari raut mukamu, dari tampilanmu, aku tidak melihat lo pribadi yang tertekan. Baik dengan bapak, dengan ibu, dengan saudara. Nyaman hidupnya. Nah mulai makan hati ketika lo main musik. Karena tidak semental. Itu persoalannya. Itu persoalanmu. Dan bukan salah. Dan bukan orangnya. salah lo, bukan salah orang. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Belum ketemu, bukan nggak ketemu. Nah harusnya lo keluar negeri. Keluar negeri. Ya, kalau mau cepat ketemu yang begitu. Karena orang di luar negeri itu profesional, disiplin, dan tanggung jawab nomor Ya. satu. Asik. Gitu. Nah orang kita ini mayoritasnya kalau bisa sambil nyanyi sambil berdoa agar cepat dapat duit, bukan latihan nyanyi. Tak perlu latihan nyanyi, tapi simsalabim abrakadabra, penonton. Paham nggak? Lo paham lah dengan yang gue omongin. Nah, gitu. Paham. Nah mentalmu ini tidak nyatu dengan mental orang yang bukan soal pintar main atau tidak. Semua siapapun yang punya ahli apapun di muka bumi ini pasti mulainya dari nol. Ya. Tapi hasilnya beda walau mulainya sama. Karena ada yang rajin, ada yang tidak. Ada yang membangun dirinya biar keren, ada yang mau enaknya aja. Paham nggak? Aku ngomong begini biar lo nggak pusing lagi gitu. Kalau ketemu yang nggak akur berarti tidak semental. Oke. Itu tujuannya. Aku tahu jauh di lubuk hatimu tuh menjerit-jerit dalam bermusik. Sebenarnya kalau lo mau jujur, lo nggak mau solo. Karena di bayanganmu ini mau punya band, bisa punya karya, jadi band besar. Bukan berhayal, tapi karena kapasitas pemahamanmu. Lo jangankan orang lain, bapakmu aja marah kalau lo mau enak aja. Kan bapakmu ngajarin, kalau mau besar hebat dulu. Nanti orang yang nyari. Nah lo bertemu dengan orang-orang yang penting main dulu, hebat nomor 2. Nggak ketemu di situ. Nah itu maksudku tuh sebuah jawabannya tuh di situ. Karena kenapa? Efek dari jeritan hatimu dalam bermusik, Tuhan apa salahku? Padahal aku sudah latihan, padahal aku sudah benar-benar. Padahal aku ini mempersiapkan diri, kok susah banget. Bukan salah Tuhan, salah orang-orang yang kau temui. Bukan salah orang-orang yang kau temui, beda kapasitas, Tidak sama. beda mental. Jadi tidak ada yang salah dan benar, tapi beda mental. Kenapa kita nyambung ngomong? Aku mengerti persoalanmu, karena aku pun sama seperti lo. Bedanya, lo perfect, aku rock and roll. Lo perfect yang serius, aku perfect yang selengean. Aku tidak pernah mau bernyanyi kemudian ngetop dibayar, tidak mau. Kalau aku sebenarnya tidak bisa apa-apa. Makanya aku tiap hari latihan mulu. Sampai detik ini aku nggak tahu mau manggung di mana. Gitu. Tidak semental. Itu jawaban buat, dan itu juga buat teman-teman di luar sana ketika mengalami hal yang sama. Pasti
wow, secara skill sebenarnya suka senang gitu ya melihat teman-teman yang lain. Tapi begitu pas menjalani, aduh, Satu lagi yang kenapa? penting, jangan karena apa yang lo alami, jadi lo malas untuk bikin band, malas untuk bikin grup. Jangan, itu malah ngancurin lo dan ngebebanin lo. Tapi berusaha terus lah, Oh iya. sampai akhirnya ketemu. Enggak, lo sekarang ini lebih kepada kalau ngomongin musik tuh kalau bisa nggak usah dengar lagi ngomong musik tuh. Jangan bohong lo, udah muak gitu. Ya berusaha tidak, berusaha. Tidak kok berusaha. Iya ya. Iya, gitu. Tapi ini buat teman-teman semua, buat lo, buat gue juga terutama. Jadi Mas Pro ini dari dulu sampai sekarang itu belum pernah sekalipun bisa nyanyi dalam kondisi merdeka Di panggung di besar. panggung besar. Merdeka dalam arti gimana? Ya benar-benar Plong, los gitu. los. Oh, jadi diri sendiri betul. Belum. Iya, belum pernah. Tapi tidak pernah berhenti latihan nyanyi. Dan tidak pernah bosan untuk ayo lagi gitu. Hal pejuang betul ya. Keren. Kok jauh dia kalah musuh aku. Dia punya modal secara tampilan, dia punya modal secara suara. Tapi dia pemalas. Sama kayak lo juga mut-mutan. Betul. Nggak cocok dikit berhenti. Aku lah yang bangunin dia tidur mulu. Ayo Gi, kamu begini, Gi latihan, Gi kamu begini. Nah, dia sama kayak lo, nggak apa-apa kesal. Nah, lo tuh kan gitu. Nah, sudahlah ngomongin musik itu mah gak. Nah, jangan kayak gitu. Hai kalian, dia diakui atau tidak pernah dia manggung di panggung besar bahkan dengan slang. Lo diakui atau tidak pernah manggung di panggung besar bahkan dikenal. Aku untuk nyanyi di kafe aja secara merdeka sampai detik ini belum pernah. Bahkan di skala kafe aja. Iya, setiap nyanyi aku ngalah. Dulu pas orang menilainya nyanyinya jelek, akhirnya Yang dilihat Birgi doang. disepelekan. Akhirnya latihan terus tiap hari. Karena aku pun jadi malu gitu ngeliat Mas Pro latihan tiap hari, aku enggak kan. Iya. Akhirnya, oh iya gitu. Nah, begitu sudah keren, maksudnya nyanyi di posisi yang secara teknik nah gitu. Yang menurut orang lo secara teknik dulu gimana, sekarang udah bisa. Pun karena keren, tetap nggak bisa nyanyi. Karena cemburu, takut kalah tersaingi. Nah itu posisinya. Jadi jelek salah, bagus salah. Tapi aku tidak pernah berhenti. Tapi nggak pernah berhenti. Nah lo marah-marah mulu. Tiap saat. Juga mak, sudahlah kalau lo nih ngomong. Sudahlah, sama kayak lo. Birgi ini main film keren, nyanyi keren, nge-host juga keren. Yang tadinya dia tidak bisa, tapi karena kesal mulu, justru aku yang nyabarin. Padahal yang paling banyak penderitaan aku. Nama sip lo sama lo aja. juga sama aja. Wah. Ya, mengencourage diri sendiri dengan mengencourage orang lain. Gitu. Dan kalau lo tanya gini, aku aja lah jawab. Lo paling keren kalau main grup. Ya, main grup. Bukan solo ya? Bukan solo. Lo nggak punya. Jadi gini, semua orang bisa nyanyi, belum tentu menarik dalam bernyanyi. Artinya dia tidak punya ruang, daya tarik, entertaining. Nah lo juga tidak punya tidak entertaining kalau nyanyi, sekedar bagus. Karena di daya tarikmu di main gitar dengan merdeka. Oh iya. Ya. Setuju. Kalau secara nyanyi bagus, tidak fals, tapi tidak menarik. Cuman itu aja ya? Itu lewat-lewat aja kayak CD. Iya.
kayak orang ngidupin gitu. Tapi lo akan terlihat bernilai kalau lo main gitar di ruang lingkup yang merdeka. Makanya lo harus punya band. Tapi lo udah putus asa cari band nih. Sebenarnya gue nggak peduli dengan cerita bermusik. Tapi pada saat aku bertemu lo, aku melihat lo tuh orang yang menarik diri di musik. Walaupun ingin bermusik. Karena kecewa ini, kecewa itu. Yang menyebabkan lo begini kapasitas kemampuannya. Satu, yang kedua belum ketemu mental yang sama. Gitu. Tuh persoalannya Iya. ya. Sama kayak dia. Dia ini nggak ketemu mental yang sama dulu acting. Dia pinginnya kerja ya kerja aja. Nah kadang-kadang di dalam kerja tuh ada iklan ini, diajak makan ini, diajak minum ini, marah. Dia pingin ya kerja kerja. Oh, ya. Kalaupun mau makan malam, makan siang, makan pagi setelah kerja. Bukan di saat kerja. Nah, jadi persoalan kalian tuh sama berdua. Gitu. Itu kurang fleksibel atau bagaimana? Jadi kurang fleksibel karena tidak menerima kapasitas kemampuan orang. Terpengaruh. Marah dengan kapasitas kemampuan orang. Harusnya kalian ini begini. Memang benar. Tapi mental tiap orang kan beda. Itu yang mesti kita pahami. Hampir semua orang tahu persoalannya. Tapi malas untuk berubah. Nah, malas untuk berubah itu mental. Oh, berarti sebenarnya nggak perlu dikasih tahu ya? Nggak perlu. Gitu ya? Kalau nggak cocok ya bubar aja. Ya kita tidak semental. Salahnya karena tahu seharusnya begini, seharusnya begitu, akhirnya marah atau kecewa. Nih, aku gitu. contohkan agar lebih ngerti buat lo dan yang di luar. Kita bikin band. Lo maunya berproses. Sehingga pada akhirnya kita menjadi band yang berkualitas. Nah, dalam berproses untuk menjadi band yang berkualitas pasti membutuhkan waktu. Seminggu mungkin, sebulan, setahun, atau berpuluh tahun. Untuk menjadikan band yang berkualitas, langkah pertama kita harus latihan. Disiplin datang. Paham lagu. Itu loh. Nah, sedangkan aku mau enak aja. Bukan aku nggak ngerti nggak? Aku ngerti. Untuk hebat tuh seperti itu, tapi aku malas. Aku tipe orang yang mau enak aja. Yang penting hasil. Soal bernilai atau tidak nomor 2. Yang penting dapat duit. Nah, kita rembukkan sampai kiamat pun nggak akan ketemu. Itu bedanya mental. Iya. Jadi bukan permainan yang menyatukan, tapi mental yang sama. Nah, lo marah. Bang Peri ini nggak ngerti, mestinya kan latihan disiplin, marah-marah mulu. Nah, gue pribadi ngerti, tapi gue malas. Ngapain sih latihan ribet banget, kan cuma mau main di sini, yang penting kan dapat duit. Mau ngomong apa? Ya nggak ketemu itu. Nah, dulu aku marah sebelum ngerti. Oh, beda mental ini mah. Walaupun aku ngebuk-ngebukkan diri ke semen, tetap aja dia nggak berubah. Kan gitu. Enggak, ini penyelamatan buat lo, biar hatimu plong. Penyelamatan juga buat orang di luar sana. Biar nggak kesal-kesal. Ya nggak kesal. Iya, nah itu persoalan hidupmu. Nggak ada yang lain. Lo nih udah berbusa-busa mulut, harus latihan, harus ngerti lagu, harus yang lo jelasin pun, yang mendengar tuh ngerti. Dia sendiri malu dan sadar bahwa dia tidak seperti itu. Tapi kalau pemalas, mau enak aja, kita mau ngomong apa, enggak? Iya. Ya. Aku tahu enggak lo nyuruh aku disiplin, aku tahu itu, tidak usah lo jelasin.
Aku tahu Angga kalau untuk main bagus harus tahu lagu, aku tahu. Tapi yang lo nggak tahu dalam hatinya ngomong gini, aku nih maunya tuh yang penting dapat duit. Nah, lo mau jawab apa? Nggak bisa. Nah sudah, itu sebuah jawaban tuh itu. Yang seumur hidup lo cari. Iya sih. Salahnya di mana sih? Apa sih ini sih? Sedangkan lo punya keluarga, punya bapak yang mengantarkanmu untuk disiplin, untuk bukan hanya dirimu. Nah, teman-temanmu belum tentu punya orang tua kayak gitu. Nah, itu kita harus memahami kenapa ada orang yang gampang sedih, kenapa ada orang yang norak, kenapa ada orang yang tahu duit, itu tuh mental. Dan itu karena didikan. Nah, lo dididik sebagai orang yang susah. Susah dalam artian, kalau lo mau meraih ini harus gini. Bukan orang yang taunya difasilitasi. Salah main aja kena marah. Nah, anak-anak yang lain, orang tuanya tidak peduli itu. Yang penting dapat duit, nak. Mau lo jual gitar sekalipun nggak masalah. Paham nggak? Ya. Itu sebuah jawaban tuh. Jadi merdekalah dalam bermusik sekarang. Sembari berdoa, mudah-mudahan ketemu Nanti personil ketemu. yang mentalnya sama. Karena lo sehebat apapun lo main gitar, kalau sendirian tidak terlihat. Sebagus apapun lo bernyanyi, kalau sendirian tidak terlihat. Jadi PR-mu mencari teman-teman yang semental. Nggak apa-apa sembari main sendiri sekarang. Aku pun mencari itu. Dari 2018, Dari 2018. sampai detik ini 5 tahun. muter-muter kafe dengan harapan siapa tahu ketemu. Nah, mudah-mudahan kita sepemikiran sehingga kita bisa bikin band malah. Kalau keren sudah pasti kita, karena disiplin semua. Iya. Ini nih pemalasnya na'udzubillah, mau tak mau rajin. Karena dia sedih ngeliat aku latihan, bangun tidur. Padahal aku tidak tahu Angga mau main di mana. Sampai hari ini si Idris suka ngecengin. Idris, keren kan gua nyanyi? Jawabannya, nggak punya band kan Bang? Nah gitu. Itu sebuah jawaban itu. Jadi walaupun yang ngajarin gua nyanyi Mas Bro, tapi karena latihan, akhirnya di perjalanan latihan itu menemukan cara yang paling nyaman buat gua sendiri. Ya kan karena latihan kita menemukan cara kan dalam bermain. Karena kebanyakan kalau dikasih tahu atau diajarin A, jadi mau sama plek-tiplek dengan Iya sih. mungkin dengan mentornya lah. Dengan mentornya, mungkin dia dengan idolanya gitu. Jadi mau plek-tiplek. Tapi kalau ini yang gua rasain gitu. Walaupun tahu yang benar tuh di situ. Pas di perjalanan, oh ternyata yang paling nyaman tuh begini kalau buat aku gitu. Dan ini aneh nih dari seluruh bintang tamu. Mempersoalkan tentang pacaran perasaan enggak. Mempersoalkan misalnya enggak ada duit enggak. Mempersoalkan kehidupan tuh enggak dia nih sama sekali. Dia kategori orang yang senang dalam kehidupan ini. Tapi stresnya di main musik doang. Ya, siapa tahu ya lu mendapatkan jawaban ternyata gak cocoknya lu dalam bikin band itu di mental. Iya. Siapa tahu Nah, lu yang jadi sebuah jawaban buat kita. Nah, yang beban lagi dia nih gini, yang beban lagi nih, yang bikin dia kesal. Apa aku egois ya? Apakah aku ini ngomong terlalu kasar ya? Tapi aku juga tidak bisa menurunkan kapasitas. Ini yang aku pahami.
Tapi kalau tidak kuturunin malah jadi ngambekan. Nah itu bukan soal salah dan benar lagi. Mental yang berbeda. Itu jawabannya. Benak itu garis bawah itu. Mental yang berbeda. Walau tujuannya sama. Kalau mental berjuangnya beda. Tidak akan sampai ke tempat yang sama. Nah, itu tak ada di kurikulum musik tuh penjelasannya. Tak ada. Tidak ada. Yang diajarin cuma teknis. Yes. Nah, gitu. Lalu kok bedanya lagi, orang yang penting bersuara, yang penting bernyanyi. Dia ini enggak rasanya, oh ini lagi kesal, oh ini lagi marah, oh ini lagi sedih. Lewat gitarnya, ribet dia nih. Karena paham. Buat orang ribet. Iya, buat dia nggak menikmati. Dia kalau main kan kayak nggak ada penonton pada akhirnya. Sibuk dengan dirinya sendiri. Kan begitu kan? Ya namanya juga bisa baca enggak? Kan gitu. Saya punya indera ke-71. Mantap. 71,5. Iya. Nah, sementara teman-temanmu tidak bisa seperti itu. Bukan ilmu mereka cetek, tapi mereka tidak rajin seperti dirimu. Kembali lagi ke mental berarti kan? Jadi kesimpulannya, walau tujuannya sama dan bersama, belum tentu sampai ke tujuan yang sama. Kalau mental perjuangannya tidak sama. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Aku mencoba untuk melegahkan hatimu. Ya. Jadi dari sekarang ke depan kok beda pola pikirnya kan. Ya sih. Gitu. Kalau ketemu dengan yang tidak sesuai, nggak kesal-kesal lagi Nggak minimal kesal. itu. Karena udah tahu alasannya, oh gue begini sebabnya ini. Dia ini Emang kan begitu akhirnya sebabnya malas apa. semua. Dia lipat gitar, kadang mau, kadang enggak, mut-mutan. Semua hal di musiknya jadi mut-mutan dia. Karena kesal. Iya. Berarti memang lebih legowo ya istilahnya. Iyalah karena mental beda. Enggak mau Iya. ngomong apa. Lo nendang-nendang kaki ke meja, kalau orang yang lo kasih tahu mentalnya mau enak aja, Ya. Tidak bisa. band itu besar, contohnya Queen, Ya. karena mental berjuangnya sama. Itulah kekuatannya. Ada Guns N' Roses, mental berjuangnya sama. Ada Rolling Stone, mental berjuangnya sama. Sama dulu mental dalam berjuang. Baru mengasah skill, mempunyai skill yang hebat. Sekalipun berkumpul orang-orang yang punya skill yang hebat semua, kalau mental dalam berjuangnya beda, nggak akan nyampe juga. Nah itu yang dilupakan. Yang penting gue pintar nyanyi, iya. Tapi yang mengiringi lo itu maunya enak aja, kalau bisa besok langsung masuk TV. Tapi nggak perlu latihan, ngerti nggak? Aduh, ya. Makanya ada istilah mini swan. Oh iya. Terciptanya mini swan itu kan karena itu. Karena Bro, banyak yang mau tampil live. kalau tampil di YouTube kan bisa diedit. Tapi kalau tampil live, bro permainan gue ini begini bro, gampang lah. Kan yang penting kita masuk TV nih. Jarang-jarang loh masuk TV. Terciptalah mini swan. Zaman dulu ada nggak sih mini swan? Enggak sih. Dulu dimaki-maki kalau salah. Zaman dulu Ya. masih mending lo lahir tahun 92. 92, tahun 90-an zamanku. Kalau ada temanku punya adik, salah main drum digebuk pakai stick, kepalanya berdarah. Tapi akhirnya dia jadi the best drum. 14 kali. Itu drummernya Hamburger. Kakaknya gitaris. Cara ngajarin main drum gimana? Kalau salah klepuk Pakai stick. pakai stick. Akhirnya dia jadi the best drum. Itu penggodokan zaman dulu. Nah zaman sekarang dia omongnya aja ngambak. Godok mental. Drummer Hamburger itu drummernya 14 kali the best drum.
Dia main sambil tengkurap sambil menjam. Mainlah dia dengan orang yang pokoknya dapat duit dan manggung. Lesu. Makan hati. Celakanya lagi dia kalau main sambil balas WhatsApp. Astaga. Iya. 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 Tapi Sambil kalau ini main bareng gue, Sambil main nanti game. ku tunjukkan nanti. Sambil main game. Main game dia kalau main sekarang ini. Yang penting cepatlah sudah, woi. Itu, nah itu. Karena didikan dia parah, tapi the best drum. Nah itu mental. Dan lo tuh begitu. Sekali lagi aku ngomong begini biar hatimu legowo. Ya. Dan lo mencari jawaban itu, apa yang salah dari diriku. Harusnya lo bersyukur hadir di sini. Makasih. Ya, lo bersyukur. Terima kasih. Gitu. Nah itu aja yang bisa aku sampaikan. Karena yang paling penting aku mau menjawab persoalannya sih sebenarnya. Pertanyaan dalam hidupmu, Ya. kan? Ya, tentang musik nih. Kenapa sih selama aku ini- susah? Kenapa sih ada jalan baru tahu-tahu ketutup? Ada harapan di sini tahu-tahu gagal. Bukan karena Tuhan jahat sama lo. Tapi lo ketemu orang-orang yang tidak sama mentalnya dengan lo. Itu aja. Dan akan ketemu pasti. Yang penting jangan nyerah. Dan jangan marah. Lo kan pemarah lo nih sebenarnya. Iya. Pemarah deh nih. Pemarah. Bisa dilempar-lempar kan kita. Jangan juga. Mau diwakilin? Mau diwakilin? Coba lo nyanyi Ki sama dia. Ki. Ini mau dilelang ya? Bentar ya. kita hiburan dulu, kita hiburan Coba dulu. lo yang nyanyi, Oke, coba dengan kita hiburan Birgit. dulu. Sebelum ditutup ya. Ayo berdua sama lo, Mas Bro. Jadi begitu aja yang bisa kita ceritakan. Oke. Itu aja. Itu aja tadi gimana enggak rasanya terjawab pertanyaan? Terjawab belum dan jawabannya itu apa ya? Kalau mau dibilang mencerahkan tuh menyilaukan. Menyilaukan. Iya, Bu. Ya karena beban Akhirnya- hidupnya itu doang. Akhirnya Iya sih. sekarang tadi sambil dijelasin sambil flashback nggak sih kan dulu Iya. gitu ya, sambil flashback ya. Sampai ke tahap gini tadi Kak. Kok nggak diundang Cat Wingi waktu itu? Apa? Oh, kenapa nggak diundang dari Iya. kemarin-kemarin? Sampai harus berproses demikian rupa, maksudnya bahkan kalau mau dibilang sampai nambah musuh lagi gitu loh. Satu lagi. Orang yang mengerti, jadilah seorang bapak buat yang tidak mengerti. Ngayomin. Bagus nih. Jadilah seorang bapak untuk yang tidak mau. Orang yang mengerti, orang yang cerdas, orang yang disiplin, orang yang tanggung jawab, orang yang jadi yang profesional, jadilah bapak buat orang-orang yang sebaliknya. Bukan marah-marah, bukan kesal, karena akan tambah bodoh, akan sakit hati, akan kecewa. Ya. Jadi lo jadi bapak buat orang-orang yang nggak rajin, buat orang-orang yang nggak disiplin. Bagaimana caramu untuk memberi semangat mereka agar rajin? Ngayomin. Ngayomin, jangan cuma marah. Ya. Karena kalau mau nunggu yang satu mental mungkin Susah, susah. lama. Satu lagi, kalau kita tidak mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kita, berarti yang harus kita lakukan adalah membentuk. Oke. Membentuk ya. Ya, bukan marah, bukan kesal, bukan ngamuk, bukan ngambek, bukan berhenti. Kenapa banyak orang bodoh? Karena orang-orang cerdas taunya cuma marah, kesal, marah. Kalau bapakmu tidak mengedukasikan ilmunya dan cuma marah,
kesal, lo nggak akan jadi begini. Berarti jadilah seperti Paham nggak? bapakmu Jadilah seperti ke bapakmu. teman-temanmu. Ya. Langsung ini, iya juga ya. Ya sama aja kayak lo juga. Ya kan ini gue gitu juga gitu maksudnya. Lah. Iya juga ya, dulu gue marah-marah doang gitu, kesel-kesel doang, tapi nggak ngayomin gitu, Iya. nggak ngayomin. Nah tapi mukanya cerah. Ya, kayak dapat wahyu gitu. Kayak dapat wahyu. Ayo nyanyi kita, gitu tutup dulu Ki. Oke, teman-teman, sahabat Free Cowboy, semoga cerita perjalanan karir, unek-unek ya, unek-unek hati Angga ini bisa mewakili kalian semua di rumah. Apa yang Mas Bro sampaikan juga bisa menjawab pertanyaan di hidup kalian yang masih bikin mengganjal. Akhirnya jadi mut-mutan. Aduh. Jangan ya, jangan ada lagi yang kayak aku ya. Kayak Angga. Kayak Angga, jangan. Kita adalah contoh buat kalian biar bisa mungkin lebih dari kita. Ya. Makanya dia terbeban sampai sakit. Iya. Iya. Itu dia. Ya. Jangan sampai sakit, karena sakit itu bukan karena kita makan, kita nggak sehat pola hidup, tapi bukan itu semata, ya, tapi karena beban hati. karena beban. Dan beban hari ini hati. plong, Gitu. sehingga lo bisa netral selamanya. Amin. Gitu. Di sini stok obat langsung sembuh. Oke, teman-teman semua, makasih yang udah nonton. Nanti kita ketemu lagi Nyanyi di lagu bintang tamu selanjutnya. Lagu Bye. apa, Gi? Kita sambil nyanyi ya. Lagu apa Gi? Risalah hati aja Gi. Oke. Lo yang nyanyi Gi. Ini apa? Risalah hati. Hidupku tanpa. Seberapa? Seenak lo Seenaknya aja. aja. Standarnya aja. Oke. Gak sama modulasi ya? Enggak. Gak sama modulasi ya? Enggak. 1,5 soalnya modulasi. Iya, iya. Seenaknya kamu aja. Ya. Gue nggak ngerti. Gue juga dong. Iya Mak, nyanyi aja. Gua kan gurunya di sini. Hidupku tanpa cintamu bagai malam tanpa bintang. Cintaku tanpa sambutmu bagai panas tanpa hujan. Jiwaku berbisik lirik, ku harus milikimu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Oh. Udah gitu aja. Boleh nggak gue nyanyi ya? Coba nyanyi belum ada judul aja. Yang tadi yang kita latihan tadi. Hah? Belum ada judul. Belum ada judul. Seenaknya aja. Satu lagi, Ya. satu lagi. Ya. Nggak usah bagus-bagus, nanti ada orang yang ngajak kita. Gue tuh kalau nyanyi begini nih takut sebenarnya. Nanti diajak manggung loh. Oh gitu. Belum ada judul. Pernah
Pernah kita sama-sama susah, terberangkang di dingin malam, terjerumus dalam lubang jalanan, digilas kaki sang waktu yang sombong, terjerat mimpi yang indah. Lelah. Aku udah gugup tuh karena bagus kan. Pernah kita sama-sama rasakan panasnya mentari hanguskan hati, sampai saat kita nyaris tak percaya bahwa roda nasib memang berputar. Sahabat, masih ingatkah kau? Udah gitu aja, nanti ada yang ngajak.